Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fitri Marisa Channel. Oke, kali ini kita akan belajar tentang algoritma a priori. Oke, dalam data mining itu ada metode asosiasi. Kemudian metode asosiasi menggunakan algoritma a priori. Nah, sekarang kita akan bahas tentang algoritma a priori. Nah, ini adalah flowchart dari algoritma a priori. Ya, memang banyak versi ya, tapi ini saya coba untuk membuat versi yang sudah saya kumpulkan dan sudah saya praktekkan juga. Nah, ini versi menurut beberapa penelitian sih. Nah, ini kita mulai dari start, kemudian membaca item set. Setelah itu baru kita melakukan proses menghitung nilai support setiap item. Kemudian setelah nilai supportnya ketemu, maka jika nilai support lebih besar sama dengan minimum support, maka item dihapus. Jika tidak, maka item dimasukkan dalam tabel baru, kemudian kemudian memasukkan item ke item setnya. Setelah itu kita hitung confident dari subset yang tidak kosong. Setelah itu di sini dilakukan pengecekan. Jika confident lebih besar dari minimum confident, lebih besar sama dengan minimum confident, jika tidak maka dihapus. Jika iya maka dimasukkan lagi ke rule ya. Nah, di dalam rule inilah nanti akan dihasilkan aturannya seperti apa dan disesuaikan dengan datanya. Nah, disinilah kesimpulan dari pengetahuan yang dihasilkan. Oke, sekarang kita lanjut ke rumusnya. Nah, ini langkah-langkahnya tadi ya. Langkah-langkahnya tidak perlu saya jelaskan karena sudah tadi ya. Nah, berikutnya adalah kita perlu tahu untuk menghitung nilai support. Nah, nilai support itu dihitung dari jumlah transaksi yang mengandung A item dibagi total transaksi, atau terkadang dikali 100% gitu ya. Sebenarnya nanti kalau dihitung itu nanti menghasilkan hitungan yang sama, perbedaannya hanya persentase dan tidak. Kalau rumusnya seperti ini, maka nanti hasilnya tidak ada persentase, tapi kalau kita ingin persentase kan tinggal dikalikan 100% begitu saja. Oke, kemudian ini contoh menghitung support dari satu item set. Sedangkan untuk rumus yang kedua adalah menghitung support dari dua item set. Jadi perbedaannya, support itu adalah untuk menghitung berapa jumlah A atau barang A yang dibeli dalam total transaksi. Sedangkan support dua item set berarti untuk menghitung berapa jumlah dua item atau jumlah A dan B dibeli bersama dalam seluruh transaksi. Jadi misalnya seperti itu. Nah, sekarang nilai confident. Nah, nilai confident itu ditentukan, rumusnya adalah bahwa nilai confident terhadap dua item set adalah jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi mengandung A gitu. Nah, kemudian untuk prosesnya, nah kita bisa langsung masuk pada contoh soal. Contoh soal kita bisa langsung saja, ini saya punya beberapa contoh ya. Nah, ini contoh yang paling mudah untuk contoh soalnya, penyelesaiannya seperti ini. Jadi misalnya soalnya begini, misalnya berikut adalah cara ketiga ya menyelesaikan soal algoritma a priori. Diketahui data transaksi seperti pada tabel 7.16 ya, tabel ini ya, di mana total transaksi sebanyak 10. Jadi di sini ada 10 transaksi, kemudian transaksinya seperti ini ya. Jadi yang pada kolom kedua adalah transaksinya. Nah, langkah pertama adalah memisahkan masing-masing item yang dibeli seperti pada tabel 7.17. Jadi setelah total transaksi kita collect ya, kita kumpulkan, maka
langkah pertama adalah memisahkan masing-masing item ke dalam tabel ya, masing-masing item yang dibeli. Jadi kita pilih ya transaksinya ada berapa item, misalnya A, B dan seterusnya, sehingga terbentuklah ini. Ternyata ada 7 item dalam 10 transaksi tersebut. Nah, kalau sudah terbentuk tabel seperti ini, langkah kedua adalah menghitung jumlah banyaknya pembelian untuk setiap item seperti yang disajikan dalam tabel 7.18. Jadi setiap item diletakkan dalam kolom yang berbeda dengan jumlah transaksi sebanyak baris. Jadi untuk memudahkan tadi ya, untuk memudahkan jumlah item yang dibeli, jadi barangnya tadi kan sudah kita kolek ya, ada 7. Nah, maka 7 item itu kita pindahkan dalam kolom-kolom yang berbeda seperti ini. Kemudian kolom pertama ini adalah diisi oleh jumlah transaksinya. Tadi jumlah transaksinya kan sebanyak 10. Nah, kemudian kita masuk ke dalam transaksinya tadi di tabel ini tadi. Jadi dalam tabel ini kita lihat transaksi pertama terdiri dari C, E, dan D. Maka kita pindahkan ke sini. Jadi yang mengandung C, E, dan D itu kita isi ya, kita isi. Kemudian misalnya yang kedua yang mengandung A, F, D. Nah, mengandung A, F, D. Nah, A, F, D juga kita kolek gitu ya. Nah, begitu seterusnya sehingga nanti akan terbentuk item-item yang sudah kita total tadi ya. Nah, masing-masing item itu kita jumlahkan ya, kita jumlahkan totalnya ya. Kita jumlahkan, misalnya item A. Item A dalam 10 transaksi ada totalnya yang terbeli ada 4. Item B itu ada 6 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah langkah ketiga adalah menentukan frequent item set minimum. Nah, misalnya kita tentukan sejumlah 3. Jadi ini umumnya biasanya penentuan frequent item set ini kan bebas ya. Nah, ini saya ambil contoh, saya membuat minimum frequent item setnya adalah 3. Maka dalam menentukan frequent item set atau K, syaratnya K harus lebih kecil sama dengan 1 berdasarkan data tabel 7.18 ini. Nah, ini contohnya. Nah, kita awali dari K sama dengan 1. K sama dengan 1 berarti kita buat item setnya. Item setnya ya sesuai dengan item ini kan, 1 item set berarti A, B, C, D, F, G dan seterusnya. Ya sampai G saja ya, karena ada 7 tadi. Nah, ini berarti 7 K 1 item set, hasilnya ada 7 himpunan. Kemudian K sama dengan 2 atau 2 item set itu dipasangkan. Cara memasangkannya begini. Jadi misalnya gini, A, B, A, C, A, D, A, E, A, F, A, G dan seterusnya. Begitu juga B, C, B, D dan seterusnya dipasangkan. Nah, seperti ini ya, sehingga menghasilkan 21 himpunan. Nah, setelah itu untuk lebih memudahkan, jadi masing-masing himpunan ini kita tabelkan, kemudian kita pindahkan datanya. Nah, data dari transaksi tadi menyesuaikan tabel yang ada di sini ya, di sini tabel di 7.18 ini. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Untuk pasangan A, B ini ada A dengan kondisi data ini, B kondisi data ini. Nah, kemudian yang kolom keempat ini F kecil. F kecil ini adalah untuk menentukan data pembelian. Jadi yang dibeli bersama. Nah,
yang dibeli bersama itu diberi nilai 1, berarti kita menggunakan logika N. Gunakan saja logika N, jadi misalnya kalau 0 sama 0 pasti 0, 1 dan 0 pasti 0, 0 dan 1 pasti 0, sedangkan 1 dan 1 pasti 1. Jadi ini kan untuk menentukan ya, berapa jumlah yang dibeli bersama antar dua item yang jadi dalam himpunan ini. Nah, seperti ini. Jadi ini menggunakan logika N, sehingga nanti di total ya, di total hasilnya seperti ini, sama juga caranya sama seperti ini dari masing-masing himpunan. Nah, setelah itu, setelah ini sudah kita hitung, langkah berikutnya ya. Nah, ini bisa dibaca di sini ya. Nah, pada tabel 21 tabel tadi ya, 319 sampai tabel 339 dihasilkan nilai F, yaitu jumlah item yang dijual secara bersamaan dan nilai total yang menyatakan jumlah frekuensi item set. Jumlah frekuensi item set yang memenuhi syarat harus lebih besar atau sama dengan minimum frekuensi item set, yaitu total lebih besar sama dengan 3. Artinya begini, nanti dari seluruh data ini kita akan collect ya, kemudian yang harus ada yang dieliminasi. Nah, yang harus dieliminasi itu adalah yang tidak memenuhi syarat ini. Jadi dibalik saja ya. Jadi yang kita ambil adalah data yang mana hasil sumnya ini, hasil jumlah totalnya ini harus lebih besar sama dengan 3. Sehingga dari tabel 21 tabel tadi terseleksi dan menghasilkan ini saja. Tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 6 himpunan. Nah, maka dari 6 himpunan ini kita menyusun rule-nya. Nah, menyusun rule-nya adalah dengan cara seperti ini. Jadi ini rumusnya ya. Misalnya SS min S sama dengan A, misalnya ini ya, untuk A dan B. SS min S sama dengan A jika S sama dengan B. Nah, rule-nya begini. If by A, then by B. Gitu ya. Kemudian kebalikannya, jika SS min S sama dengan B, jika S sama dengan A, maka rule-nya adalah if by B, then by A. Gitu ya. Jadi setiap pasangan dibolak-balik seperti itu, sama. Begitu juga untuk AF, BD, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, kita tabelkan. Nah, kita tabelkan ya, terdapat 12 rule ya tadi ya, dari 6 himpunan yang terpilih tadi. Nah, ternyata ada 12 rule. Nah, ini ada 12 rule. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung support dan confident, yaitu dengan menggunakan formula yang sudah kita jelaskan sebelumnya tadi. Ini saya tulis ulang. Nah, ini saya menggunakan persentase supaya nanti jadi langsung berbentuk persentase. Boleh menggunakan persentase, boleh tidak. Tapi hasilnya nanti memang sebaiknya persentase. Nah, sekarang menghitung support dari dua item set A dan B. Nah, nilai A dan B, jumlah transaksi mengandung A dan B ada berapa? Ada 3. 3 dihasilkan dari mana? Dari data tadi. Dari data yang ada di sini tadi. Nah, A dan B. Nah, kita cari misalnya A dan B. Nah, ini ya. Nah, nilainya kan 3 ya. Nah, 3. Kemudian per 10 kan transaksi ya, dikali 100%, hasilnya 30%. Kemudian untuk confident, nah confident ini jumlah transaksi mengandung A dan B per jumlah transaksi mengandung A. Nah, mengandung A ya berarti yang di tabel sebelumnya. Jadi yang mengandung A dan B itu dari tabel yang himpunan 2 item set tadi, sedangkan jumlah transaksi mengandung A yang ada di tabel sebelumnya, yang mana yang di situ ada jumlah total A berapa, total B berapa tadi. Nah, kalau sudah hasilnya dikali 100%, maka ini 75%. Nah, begitu seterusnya. Jadi masing-masing rule ini dicari support dan confident sehingga menghasilkan nilai support dan confident pada masing-masing rule. Nah, ini.
Nah, ada 12 rule tadi ya. Nah, langkah berikutnya adalah mengkalikan nilai support dan confidence dari setiap rule dengan syarat rule yang diambil adalah yang memiliki nilai confidence lebih besar sama dengan 70 atau lebih besar sama dengan 70% maksudnya ya. Maka hasil seleksi diperoleh seperti ini. Nah, ini yang diambil yang mana? Yang nilai confidence-nya lebih besar dari 70 lebih besar dari 70 gitu ya. Nah, hasilnya adalah ini ya gitu ya. Nah, sehingga nanti hasilnya akan dilakukan proses perkalian ya, perkalian saya 30% dikali 75%. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasil perkalian ini menandakan apa? Nah, hasil perkalian ini adalah menandakan besarnya confident terhadap rule tersebut. Jadi misalnya ini ya, kalau misal hasil perkalian ini lebih besar, misalnya hasil perkalian nomor 1 ini lebih besar dari nomor 2, artinya tingkat confident dari rule nomor 1 itu lebih tinggi dari nomor 2 dan seterusnya. Nah, karena ini nilainya sama ya, maka di sini ya memiliki kedudukan yang sama. Jadi rule ini bisa digunakan. Jadi dari sini dapat disimpulkan misalnya gini, di dalam toko itu jika konsumen membeli A, maka akan membeli B. Kemungkinannya berapa persen? Kemungkinannya adalah confidence-nya 75% dan support-nya adalah 30%. Begitu juga seterusnya. Nah, itu adalah cara menghitung atau cara menerapkan algoritma a priori. Oke, sampai di sini sekian dulu. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.